Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Dan seperti biasa, kami akan membahas terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan isu terkini yang ada di kota pahlawan tercinta. Khususnya kita sekarang berbicara di kota Surabaya, salah satu bagian dari Jawa Timur. Yang juga menjadi concern pemirsa bahwa kota Surabaya ini kita tahu bahwa lalu lintasnya begitu padat, bahkan terlebih di jam-jam khusus juga semakin padat, di jam berangkat kerja, di jam pulang kerja, yang memang ini berdampak pada jumlah angka kecelakaan. Kalau data dari Comment Center 112 mengatakan bahwa di tahun 2023 tercatat ada sebanyak 6.317 kasus kecelakaan terjadi di kota Surabaya. Nah, 1.365 diantaranya terjadi di jam-jam traffic, yaitu di jam 7 hingga jam 9 pagi. Tapi yang menjadi pembahasan kami hari ini adalah bukan di jam itu pemirsa, bahwa di jam-jam yang justru sepi, lengang, yakni pada dini hari, kecelakaan juga tidak bisa dihindari. Ironisnya, di tanggal 1 November 2024 kemarin, 2 kecelakaan terjadi di satu hari yang sama pada dini hari, di mana ada 2 korban jiwa melayang, kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil menabrak warung di Kedungdoro, Surabaya. Nah, ini juga harus menjadi concern tersendiri di mana harusnya apakah ada peraturan khusus bagi mereka yang barangkali sedang mabuk atau dalam kondisi pengaruh alkohol tidak boleh berkendara atau seperti apa. Nah, kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Mas Arief Fatoni dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Mas Tony. Pagi, Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah sehat yang kelihatan. Alhamdulillah. Tahun politik harus selalu sehat ya. Juga ada AKBP Arief Fazurrahman, Kasatlantas Polrestabes Surabaya. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi. Sehat Pak Arief nggih? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Barangkali saya ingin ke Pak Arief terlebih dahulu, Mas Tony. Pak Arief melihat fenomena kecelakaan yang terjadi di Surabaya yang notabene kita fokus ke mereka-mereka yang berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol. Memang angkanya di kota Surabaya cukup tinggi atau bagaimana? Ya, jadi kita ketahui bersama, Mas, bahwasanya Surabaya ini kota besar. Ya, betul. Kota besar, kota terbesar kedua di Indonesia. Ya. Jadi dia sentra bisnis, sentra ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Tentunya dengan jumlah penduduk, populasi penduduk dan kendaraan ini pasti berbanding lurus dengan angka kecelakaan. Ya. Namun yang harus kita concern adalah setiap ada peristiwa kecelakaan itu dia nanti terbagi. Ini kecelakaan, ini menimbulkan kerugian apa nih? Misalnya korban, ya, korban luka, lukanya luka ringan, luka berat, atau sampai dengan meninggal dunia, atau hanya kerugian material. Setiap kasus kecelakaan di kota Surabaya harus kita analisa dan kita simpulkan akar masalah dan penyebabnya. Kalau menurut analisa kami dari sekian ribu tadi angka kecelakaan dalam waktu 1 tahun, memang kita berhasil menekan fatality rate-nya. Fatality rate itu yang kita sebutkan kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia. Karena serempetan pun itu hitungannya kecelakaan. Betul, kerugian material, terus kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Tapi kalau kecelakaan yang menimbulkan korban luka berat sampai meninggal dunia, itu selalu menjadi concern kita dan kita cari akar masalahnya di mana. Rata-rata 1 bulan tuh korban meninggal dunia, nyawa melayang gara-gara kecelakaan itu di kota Surabaya berkisar di angka 8 sampai 10. Baik. Memang 3 tahun yang lalu ya itu sempat menyentuh angka belasan sampai 20-an. Ya. Ini kadang-kadang kita lupa Pak, ya, korban meninggal dunia di jalan itu angkanya sangat tinggi. Setelah kita lakukan beberapa treatment, kemudian intervensi, ya, dan akhirnya kita bisa turunkan angka kecelakaan. Khusus yang disebabkan faktor pengendara di bawah pengaruh alkohol ini juga harus menjadi perhatian. Iya, betul. Karena dari sekian peristiwa yang terjadi tidak semuanya tersorot media. Terus terang, ya. Kalau hanya kemudian dia laka tunggal, banyak Pak Fatonin. Robos trotoar, ada, ya kan? Tapi karena mungkin tidak melibatkan public figure misalnya, ya, tidak melibatkan kendaraan yang mungkin mewah misalnya, atau tidak menimbulkan korban jiwa. Itu kadang-kadang orang publik lupa itu peristiwa itu. Padahal ada. Hampir setiap akhir pekan ada peristiwa yang kecil-kecil, minor-minor. Lalu kemudian terjadi peristiwa kemarin, korban meninggal dunianya ini bukan pengendara itu sendiri yang menabrak, bahkan orang lain. Nah ini kemudian baru kita bangun dari tidur kita, wah ternyata bahaya juga ya. Ya, betul. Nah jadi
Kira-kira seperti itu Siap. gambarannya. 8 sampai 10 korban melayang akibat kecelakaan terlepas dari apakah pengendaranya ini dalam kondisi pengaruh alkohol atau tidak, tapi yang perlu menjadi concern di mana kejadian di tanggal 1 November tidak boleh kembali terjadi di kota Surabaya. Mas Tony, kota Surabaya, kota metropolitan kedua, terbesar kedua di Indonesia, yang artinya kita tidak bisa lepas dari industri rumah hiburan umum. Betul. Mereka pasti akan masih banyak peminatnya, masih banyak dibutuhkan. Artinya bagaimana peran kawan-kawan Dewan dan juga pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RHU-nya tetap berdiri, masyarakat yang ingin ke sana juga bisa, tapi tetap dalam koridor yang selamat di lalu lintas? Iya, sebenarnya Mas Oki, memang Surabaya seperti yang jenengan sampaikan tadi, ini kota transit, apalagi akan menjadi hub ke ibu kota Nusantara, tentu Surabaya akan banyak didatangi oleh para ekspatriat, pebisnis dan lain-lain yang akan melakukan perjalanan bisnis, pasti tinggalnya di kota Surabaya, sehingga RHU itu juga dianggap sebagai sebuah kebutuhan bagian. Nah, tapi yang paling penting adalah kita meminimalisir dampak negatifnya. Sebenarnya DPRD itu dari dulu sudah sering mengingatkan bahwa RHU ini adalah bisnis yang berbasis risiko. Karena yang dijual itu bisa menimbulkan ketidaksadaran orang yang sadar. Iya, betul. Kalau jual nasi goreng kan tentu kenyang, setelah itu selesai masih dalam batas kesadaran. Nah, kalau jual minuman beralkohol itu kan orang datang sadar, bisa jadi pulangnya menjadi tidak sadar. Makanya ini manajemen RHU seluruhnya di kota Surabaya harus memiliki standar operasional prosedur mitigasi terhadap potensi-potensi yang terjadi. Potensi yang terjadi itu keributan di dalam arena. Kan kita juga pernah mengalami tragedi pilu ketika terjadi perkelahian di dalam menjalar sampai keluar hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa. Nah, sama halnya juga dengan ketika RHU tutup operasional, kemudian pengunjungnya masih dalam keadaan tidak sadar. Ini harus ada SOP baku yang harus dimiliki oleh seluruh RHU. Nah, yang kedua, kita juga saat itu tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap RHU wajib menyediakan satu tenaga kesehatan. Paling tidak dia bisa mengukur kandungan alkohol yang ada dalam tubuh pengunjungnya. Oke. Nah, ini juga saat itu kita dorong terus. Tetapi karena itu sifatnya hanya himbauan, mungkin tidak dipedomani dengan baik oleh seluruh pemilik atau manajemen RHU di kota Surabaya. Saya sependapat apa yang dikatakan oleh Pak Kasat tadi, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami dan rasa duka kami terhadap keluarga korban yang ditinggalkan, peristiwa 1 November itu peristiwa memilukan bagi kita semua. Mudah-mudahan itu yang terakhir. Makanya kemudian kita harus melakukan upaya yang lebih keras lagi, tidak hanya sekedar himbauan. Maka kita harus merubah normanya. Nah, apalagi saat ini sebagian kewenangan perizinan RHU itu kan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Nah, makanya perlu bagi kita di pemerintah kota Surabaya ini untuk segera melakukan revisi Perda tentang rumah hiburan umum di kota Surabaya. Di dalamnya nanti mungkin kita nanti bisa mengundang Pak Kasat Lantas sebagai narsum tentang bagaimana kita melakukan pengetatan aturan melalui aturan revisi Perda itu. Sehingga ketika pengunjung selesai menikmati kebahagiaan sesaat di tempat hiburan itu, dia pulang sudah dalam keadaan tidak berpotensi membahayakan nyawa orang lain yang ada di jalanan. Betul. Nah, itu yang mungkin dalam waktu dekat kita akan segera lakukan revisi Perdanya, sehingga itu bersifat mengikat. Artinya kalau Perda itu kan ada apa yang boleh dan tidak boleh. Betul. Nah, kalau yang tidak boleh masih dilakukan, berarti kan sanksinya harus diterapkan. Nah, itu. Siap. Kalau sebelum-sebelumnya hanya bersifat himbauan saja, tadi kawan-kawan Dewan juga sudah memberikan concernnya, atensinya bahwa lebih baik satu RHU ada satu tenaga medis yang juga bisa memastikan bahwa kadar alkohol di masing-masing pengunjung ini masih dalam batas wajar, tapi ternyata tidak dipatuhi. Nah, apakah memang ini sudah saatnya Surabaya menginisiasi adanya perda khusus yang mengatur bagi mereka yang berkunjung ke RHU saat pulang tetap harus menjaga keselamatannya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iBreak. Kalau kita berbicara terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat 1 November lalu, di mana polisi juga sudah menetapkan sang sopir sebagai seorang tersangka karena menghilangkan 2 orang nyawa sekaligus pasangan suami istri yang tengah menikmati makanan di sebuah warung.
harus menjadi korban karena sang pengemudi mobil berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol. Nah, ini harus juga menjadi concern kita di Surabaya, apalagi Surabaya kota besar. Bagaimana akhirnya pemerintah harus bisa hadir, RHU-nya tetap ada, tetap berjalan, masyarakat yang ingin ke sana juga bisa, tapi saat pulang ke rumah tidak membahayakan dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Pak Kasat, kalau kita berbicara masalah sebagai upaya preventif untuk mencegah hal yang sama, saya ingat bahwa di tanggal 3 November, kawan-kawan dari Polsek Simokerto menggelar operasi kejahatan malam dan pengecekan pengemudi mabuk pada dini hari. Nah, apakah hal tersebut cukup efektif untuk menekan angka kecelakaan yang dipengaruhi oleh alkohol? Oke, pertanyaan menarik ini. Jadi sebenarnya titik awal kita melakukan kegiatan itu bukan di 1 November. Sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, ya, tapi mungkin tidak terlalu diendus oleh media. Itu ada peristiwa-peristiwa kecelakaan juga yang sampai menimbulkan korban jiwa. Yeah. Namun kebetulan mungkin peristiwa kecelakaan itu yang membahayakan atau membuat meninggal si pengendara itu sendiri. Betul. Jadi ada peristiwa, ini cukup menarik juga, mungkin ada relate ya. Suatu hari di tahun 2023 itu ada peristiwa kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, yang mana setelah kita periksa, kebetulan laka tunggal ini Pak. Laka tunggal, dia ada 2 orang di sana, dan kita yang meninggal dunia adalah yang penumpangnya. Oke. Karena sampai terlempar dia dari kendaraan, walaupun laka tunggal, menabrak salah satu pembatas jalan. Yang mengendarai itu selamat gitu. Setelah kita cek, memang kadar alkohol sangat tinggi. Terus kita tarik lagi ke belakang, dia dari RHU mana, ya. Saya tidak sebutkan nama RHU-nya di sini, ya. Tapi yang menarik adalah ternyata yang meninggal dunia ini dan yang membawa kendaraan itu dua-duanya di bawah umur. Baik, di bawah 17 tahun. Dan ketika dia masuk RHU itu didampingi orang tuanya sendiri. Oke. Ya, kalau masih ada beritanya. Oke, itu. Didampingi oleh orang tuanya, dan pada saat itu orang tuanya sendiri yang mencekoki minumannya. Ya kan? Ironis kan? Ya. Gila. Jadi kita periksa, akhirnya kita ambil keterangan orang tuanya. Ya. Jadi kebetulan yang kendaraan yang meninggal yang menjadi penumpang adalah pemilik kendaraan, ya. Dan kemudian mereka ini berteman, tapi yang membawa minum-minum bersama itu adalah orang tua si korban yang meninggal ini. Ya. Artinya pada saat itu ketika dia membawa anak yang masih di bawah umur ke RAU saja, dia sebagai wali itu sudah salah. Karena masuk RAU itu minimal 21 tahun ya Pak. Betul ya. Dan minum-minuman alkohol itu minimal 21 tahun. Nah, kemudian dia sebagai orang tua seharusnya, kenapa saya tanya, kenapa saya ingin mengajarkan anak saya kalau dia harus minum alkohol itu sudah bingung orang tua. Oke, gitu ya. Saya sempat emosi juga. Ini orang tua macam apa kamu? Supaya bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri, ya. Tapi menarik, lucunya apa? Dia meninggalkan lokasi lebih awal. Artinya kalau dia mau ngejagain anaknya, dia berangkat sama anaknya, pulang sama anaknya. Kalau itu argumentasinya dia, ternyata dia pulang lebih awal. Dan dia tidak tahu kelanjutannya, anaknya itu tambah lagi minum segala macam, sampai akhirnya mabuk dua-dua, tapi yang nyetir selamat, yang penumpangnya yang meninggal dunia, karena mobilnya hancur berguling-guling pada saat itu. Barulah dia menyesal pada saat itu. Nah, peristiwa ini menggelitik saya nih pada saat itu. Ini gawat juga nih Pak kalau kayak gini. Ya, mulai dari tahun 2002 kita udah rutin lakukan pemeriksaan alkohol itu secara random sampling di lokasi-lokasi strategis dekat tempat hiburan malam. Tentunya bubaran. Memang kita butuh stamina juga karena kita harus nunggu Pak. Jam-jam 3 bubarannya itu jam 4. Ya, gitu kan. Dan di situ kita dapati banyak sekali ya pengendara yang dalam kadar alkohol dalam darahnya cukup tinggi. Ada beberapa di antaranya yang kita, menurut kita, karena ada teorinya dari risetnya, pengetesan itu kan menggunakan breath test analyzer namanya itu. Ya, ketika ditiupkan dia muncul nih kadarnya 0,05, 0,08, dan sampai titik-titik tertentu itu dia mungkin merasa, kamu mabuk ya? Oh, enggak Pak, saya masih bisa. Nah, memang 0,05 berdasarkan penelitian dari WHO itu memang overconfidence dia. Tapi sebenarnya kemampuan penglihatan sudah berkurang. Penglihatan, persepsi, perkiraan jarak, kecepatan sudah berkurang. Cuma ada sisi lain yang muncul tuh.
banyak ngomong, talkative, sama overconfidence gitu. Baik. Berarti orang nggak sadar. Ya akhirnya kalau kita karena lihat angka Pak, kita lihat angka, oke Bapak duduk dulu di sini, Taman Apsari sering kita Pak. Karena itu kan intersection tuh, Taman Apsari itu. Betul. Intersection dari beberapa RAU, segitiga emas lah itu. Kira-kira pulangnya dari situ. Akhirnya kita berikan duduk dan kita tilang. Ya, kita tilang, kita berikan tilang. Nah, namun tadi kita apakah efektif atau tidak? Insya Allah ya. Namun kita butuh pencegahan lain dan undang-undang yang lebih mengikat terhadap pelanggaran itu. Nah, itu tadi, Mas Tony, kalau dari kepolisian sudah memberikan upaya untuk menekan fatality rate kecelakaan, apalagi yang dalam pengaruh alkohol tengah dini hari, tetap berjaga, mengecekkan. Nah, kawan-kawan Dewan dan juga pemerintah daerah apakah bisa hadir? Artinya, kalau tadi himbauan tidak diindahkan, bisakah dipertegas dengan perda dalam waktu cepat ini? Bisa, sangat bisa. Jadi karena kita ingin kedukaan yang dialami 2 warga Surabaya akibat meninggal akibat kelalaian yang diakibatkan oleh pengendara yang dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh alkohol itu, kita ingin itu menjadi peristiwa memilukan yang terakhir. Iya kan? Yeah. Nah, maka ke depan revisi Perda tentang RHU ini menurut kami harus segera dilaksanakan sehingga ada kolaborasi yang baik. Pak Kasat Lantas mewakili institusi Polri melakukan penegakan hukum di proses hilirnya, di hulunya kita juga bikinkan aturan dengan batasan-batasan yang mengikat kepada seluruh manajemen RHU. Otomatis ketika manajemen RHU-nya sudah menerapkan aturan itu dengan baik, pengunjungnya juga harus melaksanakan itu dengan baik. Tentunya dilakukan juga pengawasan secara berkala. Kami cukup tergelitik apa yang disampaikan Pak Kasat tadi, ternyata dalam prakteknya masih ada anak di bawah umur masuk RHU. Padahal itu concernnya wali kota. Wali kota Surabaya ini tidak menginginkan seluruh RHU itu dimasuki oleh anak di bawah umur. Artinya kalau yang sudah cukup umur, yang hobinya memang begitu, ya monggo. Makanya kan dilokalisir dan itu dikategorikan, dikualifikasikan sebagai bisnis yang dengan risiko tinggi. Betul. Makanya kan pengetatan aturannya luar biasa. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dan itu saja masih kecolongan. Makanya kami berharap 3 pilar di kota Surabaya ini diaktifkan kembali. Artinya Satpol PP, Pakes Banglinmas bekerja sama dengan teman-teman TNI Polri untuk melakukan pengawasan secara berkala. Razia yang dilakukan pertama adalah cari dulu ada ndak anak di bawah umur. Karena itu jelas pelanggaran norma dan itu juga penghinaan terhadap pemerintah. Itu cukup menghina gitu loh. Kita harus menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya pengaruh alkohol dan narkoba, tetapi kita juga harus melakukan pengawasan secara berkala itu secara masif. Jadi ada aturannya saja dilanggar, apalagi kalau tidak diatur. Nah, ini yang ini menginspirasi kita semua. Dengan tujuan yang paling sederhana bahwa kita tidak ingin peristiwa memilukan itu terjadi di masa yang akan datang. Makanya kita harus segera laksanakan bisa melalui revisi Perda tentang rumah hiburan umum yang memang sudah tidak relevan lagi karena berdasarkan undang-undang sebagian kewenangan yang ada dalam Perda itu ternyata sudah menurut perintah undang-undang sudah beralih ke pemerintah provinsi. Kita juga bisa melakukan revisi melalui Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan keamanan ketertiban umum. Karena dampak di jalan itu kan mengganggu keamanan ketertiban umum. Nah, kita juga bisa masukkan di situ sehingga ini bisa menjadi pedoman terhadap seluruh pemilik RHU di kota Surabaya agar tunduk dan patuh pada norma itu. Kewajiban kita semua untuk melindungi seluruh warga Surabaya, baik yang ada di dalam RHU maupun yang ada di luar RHU. Siap. Miris memang ketika mendengar fakta dari Pak Kasat bahwa ada anak di bawah umur yang masuk ke RHU bahkan diajak oleh orang tuanya. Terlebih kota Surabaya pada Hari Anak Nasional kemarin juga sudah dicanangkan sebagai kota layak anak internasional. Dan ini tentu sebagaimana kata Mas Tony bahwa ini mencoreng wajah pemerintah, mencoreng predikat kota layak anak internasional sehingga harus mendapatkan concern lebih dari pemerintah kota Surabaya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usaha jeda berikut.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Di segmen akhir saya tak mau terlalu berpanjang-panjang. Saya ingin langsung ke Pak Kasat. Pak Kasat, memang di Indonesia belum ada perda yang mengatur khusus bagi para pengendara kendaraan bermotor tidak boleh di lalu lintas saat mereka dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain, apakah semacam ini ada yang mengatur, Pak Kasat? Oke, jadi kalau bicara lalu lintas angkutan jalan, maka kita bicara undang-undang. Hadirnya Pak Fatoni sih sangat berharap kita, undang-undang ini kan prosesnya panjang, karena melibatkan teman-teman Dewan di pusat. Ya, kalau perda, insya Allah bisa lebih cepat. Betul. Ini, revolusinya. Nah, terkait undang-undang lalu lintas angkutan jalan, saat ini, ya, memang tidak begitu spesifik mengatur. Ya, terkait drink driving atau pengendara yang berada di bawah pengaruh alkohol. Adapun pasal yang sering digunakan adalah pasal 283. Bunyinya kurang lebih setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain dan atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengganggu konsentrasi mengemudi di jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda tilang, denda paling banyak Rp750.000. Okay. Rp750.000. Nah, gangguan konsentrasi ternyata spektrumnya luas, ya. Main handphone tuh gangguan konsentrasi. Mungkin ngantuk, lelah, ngobrol sambil makan, mungkin nyetir sambil makan atau sambil nonton, itu juga mengganggu konsentrasi. Sehingga tadi tidak spesifik dia mengarah ke narkoba, alkohol. Dan menurut saya dendanya baik kurungan ataupun denda pembayaran tilangnya Rp750.000 ya sangat rendah dibandingkan di negara-negara lain. Kalau kita mau baca artikel-artikel ya atau preferensi dari negara-negara lain, saya kebetulan tahun 2010 itu pernah belajar sedikit di Singapura ya bagaimana tentang driving license-nya itu, kemudian bagaimana secuplik peraturan di sana ya. Di sana jangankan berkendara dalam keadaan mabuk, Pak. Attempt to drive, dia disebutkan. Attempt to drive itu mencoba berkendara dalam keadaan mabuk. Contohnya kira-kira gini, saya habis minum alkohol, terus saya ngantuk. Saya coba masuk mobil saya, duduk, terus kemudian kunci sudah masuk, Pak. Kalau sekarang mungkin keyless ya. Nah, dulu tuh ada kunci, anak kunci sudah masuk. Attempt itu berarti mencoba. Diketok sama petugas. Petugas lagi patroli, kenapa mobil nih diem di jalan, diketok kacanya, tok 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 tok. Kenapa? Mungkin dia bangun, keluar dari kendaraan, dites, tes, ada alkohol. Kamu udah tahu habis minum, masih mencoba masuk mobil. Ya, karena gini, tadi pernah saya cerita, kadar alkohol tertentu membuat orang overconfidence. Padahal sebenarnya penglihatan dia, pendengaran dia, sense dia, indera dia tuh semua sedang turun dan berkurang. Cuma kadang-kadang ada rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, itu Pak langsung diborgol, Pak masuk penjara. Seketat itu. Seketat itu di Korea Selatan itu dendanya saya pernah baca sampai hampir 100 juta rupiah kalau dirupiahkan. Jadi sangat timpang sekali. Oleh karena sering sekali kalau dalam pemeriksaan tadi ya saya random sampling itu atau roadblock di malam hari, akhirnya saya terapkan pasal 311. Dan menurut saya ini juga masih kurang menggigit. Bunyinya apa? Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana paling lama 1 tahun dan denda 3 juta rupiah. Kenapa sengaja? Dia habis minum, Pak. Masih mau nyetir, berarti dia tahu dong konsekuensinya, situasi tersebut. Ini argumentasinya. Kenapa pasal ini dipakai? Karena argumentasinya dia habis minum alkohol, terlepas dia merasa mabuk atau tidak mabuk. Tapi secara umum orang tahu alkohol akan menyebabkan turunnya beberapa indera kita, kan? Bahkan sampai tahapan tertentu, kadar alkohol tertentu bikin sempoyongan, terus meracau, bahkan nggak bisa bangun, gitu, harus dipapah. Ya kan? Yang bahaya kan yang di antara segmennya 0,05 sampai 0,08. Dia masih bisa jalan, Pak. Bahkan ngomongnya sangat percaya diri. Tapi sebenarnya matanya sudah kabur. Ya. Persepsi kecepatan lambat banget nih mobil ini pasti gas gitu. Padahal sebenarnya sudah kencang RPM-nya RPM sudah tinggi. Ini yang bahaya. Dan kita belum mengatur rigid di situ. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan bersama. Semoga peristiwa yang memilukan itu. Kenapa memilukan? Biasanya korbannya hanya orang yang nyetir, Pak. Kemarin tanggal 1 korbannya orang yang nggak tahu apa-apa. Betul. Bahkan pasangan suami istri
dalam kondisi ekonomi yang sudah cukup memprihatinkan juga, dan meninggalkan 3 orang anak. Kemarin itu yang menjadi perhatian kita, jangan sampai peristiwa berulang. Siap. Artinya kita bisa berkaca pada negara-negara lain, negara-negara tetangga, supaya Indonesia juga punya aturan yang ketat bagi mereka-mereka yang akan berkendara tapi dalam kondisi mabuk. Mas Tony, terakhir, kalau kita berbicara masalah RHU, sudah ada himbauan, sudah ada aturan, tapi kadang-kala mereka saat ingin menerapkannya, mereka menimbang-nimbang, konsumen nanti terdampak nggak ya? Artinya karena ada aturan ketat, akhirnya mereka nggak hadir kembali ke rumah RHU itu, cari yang lain, kehilangan omset, kehilangan pengunjung. Artinya banyak hal yang akhirnya menjadi pertimbangan. Nah, silakan pesan terakhir Mas Tony kepada... Saya pikir pengusaha itu akan taat norma. Karena RHU itu dicari orang, dia dalam keadaan bahagia dia pergi ke RHU, dia dalam keadaan sedih juga dia pergi ke RHU. Kalau yang bagi yang hobi ke sana. Gitu. Artinya dibuat aturan seketat apapun, insya Allah industri begini di kota sebesar Surabaya akan terus hidup, menyesuaikan gitu kan. Nah makanya agar aturan yang ada sekarang, sambil kita akan revisi Perda RHU atau Perda Trantibum itu, agar menimbulkan efek jera, karena bagaimanapun juga 2 warga Surabaya yang harus berpulang, meninggalkan 3 anaknya ini, sampai hari ini kan kita tidak melihat ada perasaan duka, perbuatan yang menampilkan perasaan duka dari 2 pemilik RHU. Kan gini, saat malam itu kan ada 2 peristiwa. Satu diakibat kecelakaan tunggal ya Pak Kasar, yang diakibatkan oleh salah satu RHU yang di segitiga emas tadi itu. Satunya itu kan yang di Jalan Embong Malang, yang kalau mau ke situ harus naik dulu itu, di dekat-dekat TP itu. Nah, sampai hari ini itu kan kita tidak melihat bahwa manajemen RHU itu peduli terhadap keluarga korban dengan mendatangi rumah duka. Justru yang ke sana itu kan teman-teman Pak Kapolres dan kawan-kawan pada itu yang menunjukkan empatinya ke sana, terus kemudian wakil wali kota. Justru manajemen pemilik RHU ini tidak punya empati sama sekali. Nah, maka kami berharap Satpol PP memberikan teguran tertulis lah. Kalau tiba-tiba tutup operasional kan tidak mungkin karena itu diakibatkan di luar. Tapi minimal umumkan bahwa pelaku atau tersangka ini habis dari tempat ini. Agar publik bisa menilai, oh ternyata manajemen RHU itu tidak punya SOP yang ketat tentang bagaimana menangani pengunjung setelah tutup operasional RHU, mereka masih dalam keadaan mabuk berat. Ini sudah ada korbannya loh. Maka agar rakyat nanti yang menilai, calon pengunjung yang menilai, oh jangan ke RHU itulah, ke tempat yang lain saja yang lebih menjamin SOP-nya. Ini kami berharap Satpol PP segera mengumumkan. Paling tidak, kalau tidak segera diumumkan ya nanti kami meminta kepada Komisi B yang ngurusi masalah RHU di DPRD Kota Surabaya ini untuk memanggil 2 manajemen RHU ini. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih peristiwa itu. Kita itu kan sering mengingatkan, kalau tutup operasional jam 3, jam 2 itu jangan sampai kemudian botol minuman dijual lagi. Masih disajikan artinya harus ada SOP, jam 12 last order. Sehingga masih ada waktu 3 jam orang itu untuk menurunkan kadar alkohol dalam tubuh. Itu yang beberapa hal yang makanya kami berharap dalam waktu dekat Satpol PP segera umumkanlah 2 manajemen RHU itu penyebab kecelakaan di 1 November itu, sehingga rakyat juga bisa melakukan peradilan lah, peradilan sosial bagi mereka, hukuman sosial. Hukuman sosial. Ya, artinya pemerintah Kota Surabaya juga bisa segera menugaskan kawan-kawan Satpol PP jika memang pihak manajemen kedua RHU belum menunjukkan rasa empatinya kepada keluarga korban yang ditinggalkan, artinya bisa diumumkan bahwa dari RHU ini supaya masyarakat juga bisa menilai kalau kata Mas Tony, dan juga diharapkan masyarakat juga lebih awas agar kampanye Don't Drive Drunk. Nah, ini juga kembali didengarkan, jangan berkendara ketika Anda mabuk ataupun Anda berada dalam pengaruh alkohol. Karena selain membaikkan diri Anda sendiri, juga membaikkan orang lain yang ada di sekitar Anda. Terima kasih Mas Tony, terima kasih Pak Kasat sudah hadir di studio kami. Pemirsa di rumah, saya Oki Arisandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.